Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, hari ini Senin 31 Juli 2023 pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya ingin memanen beberapa jenis buah yang sudah berbuah di wilayah kebun ini. Salah satunya yaitu buah jambu air. Lalu salah duanya yaitu buah cerme. Buah cermenya sudah saya panen, sudah saya ambil tadi lebih dulu. Dan kemudian insya Allah akan memanen kapuk-kapuk ini dan menggunakan alat-alat ini. Ini alatnya saya buat sendiri loh. Ini saya buat total dari menyediakan kolongnya dan menjahit jaringnya itu 4 hari total semuanya, dari bahan yang tadinya besi-besi kolongnya ini masih berupa lembaran-lembaran kawat dan tembaga. Saya bengkokkan, saya sambung, saya lilit-lilit, dan jaringnya ini saya jahit, saya ukur sampai jadi seperti ini dan terpasang di bambu. Itu 4 hari lamanya. Guru ngaji saya ketika saya memperlihatkan alat ini pada waktu memanen buah terkejut dan beliau berkata, "Kenapa kamu tidak bilang sama saya? Kalau kamu bilang saya bikinkan," gitu. Terus saya bilang tidak terpikir untuk bilang ke orang lain. Yang terpikir adalah saya memerlukan alat. Alatnya bentuknya seperti ini, gunanya untuk ini, dan saya harus membuatnya. Ini juga alat yang lainnya saya juga membuatnya sendiri. Dari besinya ini, awalnya besinya benar-benar besi yang lurus dan lumayan tebal, lumayan besar ya, diameternya mungkin sekitaran berapa mili, mungkin sekitaran 3 mili sampai 1 senti ya, kurang lebih ya. Yang jelas ini tidak bisa dibengkokkan dengan menggunakan tangan tanpa alat. Dan ketika saya ingin membengkokkannya, saya berpikir keras bagaimana caranya, karena saya tenaganya tidak seberapa banyak dan tidak juga memiliki alat. Lalu saya berpikir mencari cara kira-kira alat apa yang akan berguna, dan ditemukanlah jawaban menggunakan linggis, dan ada alasnya menggunakan balok kayu. Lalu saya pun segera mengeksekusinya. Sangat susah, tapi kemudian Allah mengilhamkan banyak kebaikan. Salah satunya adalah saya teringat kepada beliau Nabiullah Daud alaihi salam, di mana kemampuannya adalah salah satunya itu mukjizatnya meleburkan besi. Maka dengan ingatan saya terhadap mukjizat Nabiullah Daud alaihi salam, kemudian saya meminta barokahnya, karena beliau memiliki kemampuan, diberikan kemampuan untuk meleburkan besi. Maka dengan saya menyebut barokah Nabiullah Daud alaihi salam, meminta kepada Allah agar saya dimudahkan dalam membengkokkan besi ini. Dan alhamdulillah, luar biasanya itu hanya dengan berapa pantok langsung bengkok dan sangat mudah bengkoknya. Itulah salah satu bukti nyata tentang hal-hal yang di luar nalar. Apabila kita mencoba untuk mengambil hikmahnya, mempraktekkannya, insya Allah akan ketemu jawabannya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki. Nah, alat-alat tersebut merupakan sebuah
keutamaan hasil olah pikir kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan akal. Dan harusnya kita banyak bersyukur dikarenakan dengan adanya alat itu, maka pekerjaan kita menjadi jauh lebih mudah, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal-hal yang apabila tidak menggunakan alat itu memakan waktu yang lebih lama, tetapi dengan adanya alat, waktu yang diperlukan menjadi lebih singkat, lebih sedikit, dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau kita mau berpikir tentang kehidupan sehari-hari, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakannya kepada kita, kita sudah pasti sangat terkagum-kagum dengan kebenaran firman Allah di dalam Al-Quran, baik masalah-masalah yang kecil maupun masalah-masalah yang besar. Oh iya, saya hari ini memanen buah-buahan ini semuanya karena ada ponakan saya, dia kelas 2 SMK, suka sekali ngerujak, dan kemarin menanyakan ada buah apa yang asem-asem. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu menanyakan ada buah apa yang asem-asem katanya. Saya bilang ada jambu air sama cerme, mau? Dia bilang mau, ya udah nanti diambil. Maka hari ini karena saya menjanjikan padanya nanti sore dia mau ambil buahnya, saya memanennya khusus untuk dia. Saya suka kalau misalnya ada orang yang saya sayangi merasa bahagia. Nah, kemarin tentang alat untuk yang ini, yang ada cantolannya, dicantol. Ini banyak sekali fungsi dan kegunaannya. Salah satunya saya berada di sini karena ingin memanen. Selain jambu yang tadi, juga kapuk ini. Saya ada di tumpukan batu-batu gunung, batu-batu besar yang kepemilikan dan rencana penggunaannya pernah saya sampaikan di salah satu konten channel saya. Dengan adanya batu-batu ini akan memudahkan saya apabila harus naik ke atas pohon ini, pohon kapuk ini, untuk memanen kapuk-kapuk yang lebih tinggi letaknya. Dan itu lebat sekali. Kemarin orang tua angkat saya sudah menyatakan nanti hasilnya ingin beliau tawarkan ke orang untuk dijual. Sebenarnya rencana saya dulu itu ingin untuk dipakai sendiri, tapi mungkin rencananya akan berubah. Nah, inilah rumah orang tua sepupu saya, rumah ibu sepupu saya yang kemarin saya sempat katakan mungkin suatu saat ketika saya membuat vlog, membuat konten, akan menjadi ada di dalam frame, dalam satu frame. Dan inilah rumahnya. Saya ingin menjadikannya dalam frame ini dikarenakan buah-buah kapuk ini seringkali berjatuhan dan sering mengenai asbes. Lalu pemilik rumah itu mengeluhkan bagaimana asbesnya soalnya pecah-pecah. Ya memang saya merasa bersalah ya. Jadi mungkin suatu saat apabila Allah sudah memberikan saya rezeki lebih,
rezeki yang cukup, insya Allah saya ingin mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh pohon kapuk ini. Dan rencananya memang pohon kapuk ini dibiarkan sampai sebesar ini karena kakak saya, kakak nomor 3, ingin menggunakannya sebagai entah digunakan sebagai apa, tapi berhubungan dengan bangunan dan bahan bangunan. Demikian ya, sampai jumpa di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.